Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, mari bersama-sama kita awali ibadah kita kali ini. Kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, mari bersama-sama kita awali ibadah ini dengan pengakuan yang demikian. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. 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 Jemaat dipersilahkan untuk duduk. Mari bersama-sama kita memuliakan nama Tuhan dengan kita naikkan pujian kita dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 1, Haleluya Pujilah. Kita pujikan bait 1 dan 2. Bersama-sama kita memasuki pengakuan dosa kita. Hukum kasih akan kita terima dari Matius 22 ayat 37 sampai dengan yang ke-40. Demikian hukum kasih Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para Nabi." Dengan berkaca kepada hukum kasih Tuhan ini, nyatalah dosa kita dalam kehidupan kita sehari-hari, bahwa kita tidak mampu melakukan firman Tuhan ini dengan sempurna. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mengakui dan menyesali setiap dosa dan pelanggaran kita. Kita nyatakan melalui nyanyian penyesalan dosa, Kidung Jemaat nomor 27, Meski Tak Layak Diriku.
Bersama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita tunduk di dalam doa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, pada saat ini Tuhan, kami datang kepadamu, menaikkan syukur dan pujian kami atas berkat yang senantiasa Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kami. Sehingga pada saat ini, bersama-sama dengan keluarga kami masing-masing di rumah kami boleh merasakan sukacita peribadatan kami. Bapa di surga, kami melaksanakan ibadah kami di tengah situasi kondisi pandemi COVID-19 yang masih kami rasakan. Kami hanya berserah penuh kepadamu. Biarlah Tuhan sendiri yang hadir di tengah-tengah kami, di tengah situasi kondisi ini. Pulihkan bangsa kami, pulihkan bumi kami Tuhan, supaya kami boleh merasakan damai dan ketentraman lagi, jauh dari sakit penyakit COVID yang sedang kami alami bersama-sama sekarang ini. Bapa di surga, dalam kehidupan kami sehari-hari, kami hanya berserah penuh kepadamu. Lindungi kami, berkati kami, supaya kami boleh menjalani kehidupan kami dengan sebaik-baiknya. Bapa di surga, sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Roh Kudus-Mu yang hadir bersama-sama dengan kami, memberikan hikmat dan kebijaksanaan, supaya kami boleh mengerti yang menjadi kehendak-Mu. Amin. Firman Tuhan yang bersama-sama akan kita renungkan pada saat ini akan kita baca dari kitab Mazmur pasalnya yang ke-51 ayat 3 sampai dengan 15. Demikian bunyinya. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuslah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumpul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa.
dan melakukan apa yang kuanggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang kau remukkan bersorak-sorak kembali. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku. Hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah. Dan perbaharulah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku daripada hadapanmu. Dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali kepadaku kegirangan karena selamat yang daripadamu. Dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, salah satu hal yang paling sulit dilakukan adalah mengakui kesalahan dan kemudian meminta maaf serta meminta ampun. Apalagi dalam kehidupan konteks budaya Timur pada umumnya yang sangat mementingkan citra diri yang bersih. Mengakui kesalahan menjadi sulit karena biasanya yang muncul ketika orang kedapatan berbuat salah bukan rasa bersalah saja, tetapi biasanya yang dominan adalah rasa malu. Bahkan kadangkala tidak muncul rasa bersalah sama sekali, hanya rasa malu yang muncul. Malu kalau diketahui melakukan kesalahan. Kesalahan seringkali dianggap sebagai bagian dari aib yang tidak boleh diumbar, diketahui orang lain. Sehingga seringkali penyelesaian suatu masalah diserahkan pada waktu. Lama-kelamaan orang juga pasti akan lupa. Atau bahkan ada yang menutupi kesalahannya dengan menyalahkan orang lain. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu sikap yang seperti ini bertentangan dengan nilai-nilai Kristiani yang kita yakini sebagai murid Kristus. Menyadari keberdosaan, menyadari kesalahan adalah nilai dasar yang harus dimiliki oleh setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Karena dengan mengakui kesalahan akan membawa kita pada pertobatan, dan pertobatan akan membawa kita pada perubahan pola hidup. Sebaliknya, tanpa ada perasaan bersalah, tanpa adanya pengakuan bersalah, maka tidak akan mungkin terlahir sebuah pertobatan. Dan tanpa pertobatan, tidak akan ada pembaharuan hidup. Daud adalah tokoh yang besar dalam sejarah gereja, sejarah suci. Bukan saja karena dia adalah raja Israel yang besar, tetapi juga karena secara rohani Daud adalah pilihan Allah. Dia adalah seorang gembala
yang dipilih oleh Allah sendiri menjadi raja atas Israel. Tidak ada yang meragukan ketokohan Daud, bahwa Daud adalah tokoh yang besar. Ada pepatah yang mengatakan melek gendong lali. Keinginan akan sesuatu yang berlebihan seringkali membuat orang lupa. Lupa apapun yang ada dalam pikiran, seringkali hanya bagaimana supaya keinginan tujuan itu bisa tercapai. Bahkan seringkali dalam prosesnya menghalalkan segala cara. Daud menginginkan Batseba. Ketika suatu pagi dia melihat dari sotoh kerajaannya, Batseba sedang mandi di sungai. Tergeraklah Daud oleh nafsu dan mengingini Batseba. Dan akhirnya tidurlah Daud dengan Batseba. Dan sampai pada akhirnya Batseba hamil. Dalam situasi ini Daud tidak segera menyadari kesalahannya, tetapi mencoba menutupi kesalahannya dan mengatur sebuah strategi. Dia menyuruh suami Batseba yang adalah seorang prajuritnya yang sedang berperang untuk dia di medan perang, disuruhnya pulang ke rumah. Kemudian sebelum sampai di rumah dibuatnya mabuk supaya dia tidur dengan istrinya, sehingga dia tidak perlu bertanggung jawab atas kehamilan Batseba. Dan ketika rencana itu gagal karena suaminya Batseba tidak mau, Uria tidak mau pulang ke rumahnya dan tidur dengan istrinya, sementara teman-temannya berperang. Daud merencanakan sebuah rencana yang lebih keji. Dia menyuruh suami Batseba ini, Uria ini, untuk berperang dan ditempatkan di bagian depan yang paling berbahaya. Dan Daud memerintahkan panglimanya untuk meninggalkan Uria mati di sana. Dan memang benar, pada akhirnya dia mati dan Daud mengambil Batseba sebagai istrinya. Kalau dalam istilah hukum mungkin yang dilakukan Daud ini dalam pembuktian termasuk jenis pembunuhan terencana yang hukumnya berat karena dia dengan sadar terperinci merencanakan untuk membunuh seseorang. Sampai di sini Daud belum merasakan kesalahannya, sehingga datanglah Nabi Nathan yang diutus Tuhan sebenarnya untuk menegur Daud dengan sebuah cerita perumpamaan. Dan ketika ditanya siapa yang berdosa, Daud menjawab, orang jahat dalam cerita Nathan ini yang berdosa. Dia harus dihukum mati. Dia belum sadar bahwa sebenarnya Nathan berbicara tentang dirinya, tentang Daud dan dosanya terhadap Batseba. Dengan Batseba. Sampai pada akhirnya Nathan mengatakan, engkaulah orang itu. Barulah Daud tersadar. Barulah Daud bersedih. Barulah Daud merasakan terpukul betapa jahatnya dia. Bapak Ibu, cerita ini gambaran betapa sulitnya memang mengakui kesalahan. Betapa mudahnya menutupi kesalahan. Dan betapa mudahnya menunjukkan jari kita pada kesalahan orang lain. Sementara dia sendiri, kita sendiri, seringkali tidak menyadari kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Betapa keinginan, nafsu, hawa nafsu membawa kita lupa. Lupa pada Allah, lupa pada kebenaran, lupa pada sopan santun, tata krama, semua dilanggar asal apa yang diinginkan bisa tercapai. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tetapi ayat kita khususnya pada Mazmur ini berbicara setelah Daud menyesali, mengakui, menyadari setiap kesalahannya. Daud pada akhirnya mengakui kesalahannya dengan penuh sedih dan meratap kepada Tuhan untuk mohon pertolongan Tuhan.
ada beberapa hal yang penting yang ada di dalam pengakuan berdosa Daud dalam bacaan kita. Yang pertama, Daud menerima ketika dirinya disalahkan. Daud menerima pada akhirnya ketika Nathan mengatakan bahwa engkau berbuat jahat di mata Tuhan. Dia mau mendengarkan Nathan. Dia mau mendengarkan orang yang berhikmat. Mau dinasehati pada akhirnya. Dan kadangkala mungkin ketika kita dalam kehidupan kita sehari-hari, sulit sekali kita bisa menerima orang lain yang menunjukkan dan mengingatkan kesalahan kita. Biasanya kita akan marah. Biasanya kita akan menolak. Belajar dari Daud. Meskipun prosesnya begitu lama dan panjang, tapi pada akhirnya dia mau menerima nasihat Nathan. Bagi saya ketika Daud mau menerima Nathan, dia menghormati Nathan sebagai sosok nabi, masih menerimanya sebagai nabi utusan Allah. Dan dengan menerima nasihat Nathan, artinya dia juga menerima Allah di dalam hidupnya. Dia menyadari, walaupun dia seorang raja, diingatkan Nathan, iya, saya melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Itu yang pertama, mau menerima saran dan nasihat. Yang kedua, Daud menyatakan pengakuannya atas kesalahan. Ditandai dengan sikap pernyataan mengakui kesalahan bahwa hanya kepadamu sajalah aku berdosa. Dan dengan demikian, karena dengan pengakuan itulah maka pengampunan itu akan diberikan. Pemazmur mengatakan bahwa sejauh atau selama kita belum mau mengakui kesalahan kita, maka pengampunan juga tidak akan kita terima. Pemazmur tahu apa artinya dosa itu, yaitu rusaknya relasi secara langsung dengan Tuhan. Yang artinya hidup kita menyimpang dari satu-satunya tujuan yang mulia. Kesadaran akan berdosa, kesadaran akan akibat dosa itu, membuat pemazmur menempatkan dirinya sebagai makhluk yang mudah jatuh ke dalam dosa. Ketika pemazmur mengatakan, sejak dalam kandungan ibuku aku sudah berdosa. Dia tidak sedang ingin membela dirinya. Tidak ingin sedang membela dirinya bahwa aku ini memang lemah sudah dari sananya. Tidak. Tapi pemazmur menyadari bahwa dia itu makhluk yang berdosa. Bahkan ketika dalam kandungan pun dia sudah berdosa. Sebuah pengakuan yang luar biasa bahwa hidupnya tidak lepas dari dosa. Hidupnya lemah dan penuh dosa. Sehingga dia mengakui kesalahannya, menyatakan pertobatannya. Kemudian yang ketiga, menyatakan pertobatan tidak cukup. Yang ketiga adalah pengharapan dan adanya komitmen akan kehidupan yang baru. Mau dinasehati, mau menyatakan dosa dan kesalahannya. Dan yang ketiga, mau berkomitmen, merubah hidupnya. Saya sering mengatakan ada pepatah kapok lombok kapok sedelo bar kuwi dibaleni meneh. Tetapi pertobatan adalah pengharapan dan komitmen hidup baru. Komitmen Bapak Ibu. Kesanggupan, niat, pengharapan yang diserahkan sepenuhnya pada pertolongan Tuhan untuk merubah hidupnya. Untuk hidup lebih baik lagi. Bertobat, berbalik arah. Tidak lagi melakukan dosa. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dosa, apapun yang menjadi penyebab dosa, sangat dekat dengan kehidupan kita. Dalam kehidupan sehari-hari kita,
dalam keringkihan kita, dalam perjumpaan kita dengan orang lain, mudah sekali kita terjatuh di dalam dosa. Apalagi ketika kita berbicara tentang hawa nafsu, keinginan, seringkali itu lebih kita pentingkan, sehingga seringkali kita jatuh ke dalam dosa. Oleh karena itu, belajar dari Daud, memang setiap orang memiliki proses yang berbeda-beda. Untuk pada akhirnya mau dinasehati, untuk pada akhirnya mau menyatakan pertobatan, dan untuk pada akhirnya mau berkomitmen pada hidup yang baru. Tetapi mari kita imbangi kasih Tuhan yang sudah menebus dosa kita dengan nyawanya, dengan berusaha sebaik-baiknya, supaya kita menjadi manusia yang baru. Ketika kita melakukan kesalahan, mari kita menyadari kesalahan itu. Ketika kita diingatkan orang lain akan kesalahan kita, mari kita terima itu sebagai hikmat. Dan selanjutnya sepanjang hidup kita, mari kita jadikan hidup kita sebagai sebuah komitmen yang baru. Komitmen untuk hidup baru sesuai dengan kehendak Tuhan. Adalah sebuah perjuangan yang tidak pernah henti. Tetapi ingatlah bahwa Roh Kudus senantiasa menyertai kita. Ketika ada kesatuan Roh Kudus dan hati kita, maka hidup kita akan dipimpin oleh Roh Kudus. Dan setiap orang yang dipimpin oleh Roh Kudus akan mampu menyatakan pertobatannya, akan mampu berkomitmen untuk hidup yang baru. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita sekalian. Amin. Saat teduh kita merenungkan firman Tuhan. Cukup. Bersama-sama kita setelah mendengarkan firman Tuhan akan menyatakan iman kita, akan menyatakan syukur kita dengan kita memberikan persembahan. Firman Tuhan sebagai dasar persembahan terambil dari 2 Korintus pasalnya yang ke-8, ayatnya 14 dan 15. Demikian firman Tuhan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak berlebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Bersama-sama kita mengaturkan persembahan ini, kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 393. Tuhan betapa banyaknya.
Bersama-sama kita akan menyatakan iman percaya kita dengan kita bersama-sama menyatakan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bersama-sama akan undur dari ibadah ini, kembali dalam kehidupan kita sehari-hari, dan kita diutus untuk melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Oleh karena itu, undurlah dengan menerima berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.